next kita bahas terkait interaksi sosial. Jadi dalam sosiologi itu ada namanya interaksi sosial. Dan interaksi sosial ini bisa disebut sebagai jantungnya dari sosiologi, dari ilmu-ilmu sosial gitu kan. Tanpa adanya interaksi ya tidak bisa disebut sebagai sosialisasi. Syarat terjadinya kegiatan-kegiatan sosial ya adanya interaksi gitu ya. Dan gue udah buat list beberapa pertanyaan gitu ya yang mau gue bahas. Seperti biasa gue buat dua bagian ya, ada question dan ada insight gitu. Dan di sini gue bakal bahas dulu ya, mulai dari pertanyaan pertama biar kita semua paham bahwa interaksi sosial itu apa sih gitu loh, intinya dia apa, ngomongin apa gitu kan. Dan di sini gue bakal jawab satu kata, oke, mungkin dua kata sih. Interaksi sosial itu apa sih, ya kan? Adalah hubungan timbal balik. Udah, intinya ini. Jadi interaksi sosial itu adalah adanya aksi dan reaksi. Nah, udah. Interaksi sosial itu adalah adanya aksi ya dan adanya reaksi gitu. Misalkan gue ini ada orang ya, ada orang A ngomong nih bla 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 ya, bla 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 ke orang B. Kalau orang B jawab nih orang B gitu kan, bla 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 lagi, ini dikategorikan sudah berinteraksi. Oke. Entah dia menghasilkan apa, masa bodoh, biasanya akan menghasilkan makna gitulah ya, menghasilkan tujuan, menghasilkan persepsi dan segala macamnya DSB. Jadi ketika ada orang A dan orang B ya saling ngomong bla 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 gitu kan, dan orang B ini menjawabnya dengan bla 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 gitu kan, yang mana ini dikategorikan sudah berinteraksi gitu. Jadi interaksi itu adalah adanya hubungan timbal balik ya antara orang dengan orang, kelompok dengan kelompok, atau kelompok dengan orang. Oke, yang mana biasanya menghasilkan makna, tujuan, dan persepsi akan suatu hal. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, poin nomor 2 adalah kenapa ya manusia itu butuh berinteraksi. Kenapa kita itu butuh berinteraksi? Gue jawab pakai omongan dari Aristoteles. Oke, jadi manusia itu adalah zoon politikon. Oke, manusia itu adalah hewan yang bersosial. Oke, jadi maksudnya gimana? Seperti yang kita omongin ya, mereka berkomunikasi, menghasilkan makna, hidup bersama, akan menghasilkan suatu peradaban dan sebagainya. Jadi manusia ini tidak bisa dipungkiri bahwa mereka itu akan bersosial ya, membangun sesuatu nih di sini. Yang mana membangun sesuatu itu butuh berinteraksi, ya kan? Kelompok A terhadap kelompok B gitu loh. Dan misalkan kelompok A dan kelompok B nih gitu kan. Kenapa butuh berinteraksi? Karena gini, kelompok A ini adalah petani, oke, dan kelompok B adalah pemburu. Secara nggak langsung mereka ini akan saling memenuhi gitu. Jadi kagak bisa dipungkiri bahwa mereka akan berinteraksi, menghasilkan tujuan, dan membangun mungkin kalau misalkan ini akan membangun sesuatu komunitas yang lebih besar gitu kan. Jadi bisa dibilang kenapa manusia butuh berinteraksi, ini bukan butuh lagi tapi hal yang harus dilakukan untuk bertahan hidup. Ini dia, untuk bertahan hidup. Jadi manusia itu tidak bisa dipungkiri mereka itu kuat karena bersama gitu loh ya. Dan salah satu hal yang harus dilakukan agar tetap terjalin kebersamaan itu adalah dengan interaksi. Oke, seperti itu ya. Dan
gue bakal bahas terkait syarat terjadinya interaksi. Gue udah kasih contoh di sini bahwa syarat terjadinya interaksi adalah adanya di sini kontak. Oke, kontak yang bisa fisik, ya. Yang tadi ngomong bla 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 dijawab ini itu dan sebagainya. Ada yang non fisik. Yang kita sekarang kenal ada namanya sosmed nih. Itu udah berinteraksi tuh. Jadi kagak harus ngomong gitu, ngetik pun istilahnya bisa dikategorikan sebagai berinteraksi. Jadi syarat terjadinya interaksi itu apaan sih gitu kan? Ya adanya kontak, entah fisik apapun non fisik gitu. Yang lagi-lagi gue bilang ya, ini menghasilkan tujuan lah ya, menghasilkan tujuan gitu, menghasilkan makna-makna yang mungkin kita kagak tahu gitu kan, antara orang A dengan orang B, mereka lagi ngomongin apaan sih gitu kan. Dan istilahnya menghasilkan sesuatu yang abstrak kah, menghasilkan tujuan yang ini yang itu dan sebagainya ya. Jadi syarat terjadinya interaksi adalah adanya komunikasi, adanya kontak, entah verbal ataupun non verbal, entah fisik ataupun non fisik begitu kan. Dan ya nomor keempat ya, itu pertanyaannya adalah bagaimana terjadinya interaksi, gimana caranya orang itu bisa berinteraksi. Nomor 4 dan 5 ya, ini gue jawab pakai insight. Oke, karena insight ini biar berguna lah gitu. Jadi gini, interaksi sosial itu kan adanya hubungan timbal balik ya, yang gue bisa bilang tadi. Dan ini adalah jantungnya sosiologi. Karena tanpa adanya hubungan yang timbal balik, mereka tidak akan bisa bersama. Oke. Dan hubungan timbal balik itu bisa dari individu ke individu ke individu kan, dan individu ke kelompok gitu. Jadi sangat-sangat bisa dikategorikan gitu loh. Oke. Dan syarat terjadinya kontak sosial ya adalah fisik, non fisik, verbal, non verbal dan sebagainya. Kemudian proses terjadinya interaksi pertama ya, itu harus adanya kontak gitu. Gue bisa bilang harus adanya kontak, entah fisik ataupun non fisik gitu, entah verbal ataupun non verbal. Bisa dibilang syaratnya atau gimana sih bisa terjadi interaksi gitu loh ya, karena mereka saling butuh, saling terikat satu sama lain gitu kan. Caranya bisa fisik, non fisik dan sebagainya. Kemudian dari situ mereka akan membentuk ya ikatan-ikatan yang mungkin kita nggak pahami gitu. Kayak misalkan nih kelompok dengan kelompok ya, ada kelompok A di sini gitu dan kelompok B. Mereka hubungannya baik-baik aja nih gitu. Dan kalau baik-baik aja, deket ya, artinya deket, dan bisa dikategorikan sebagai asosiatif kayak gitu. Mereka saling memenuhi satu sama lain ya kan, dekat nih. Nah ini dekat. Nah kemudian biasa bentuk interaksinya adalah kerjasama, kemudian saling memenuhi satu sama lain, akomodasi ya kan. Dan biasanya mereka akan mirip satu sama lain, asimilasi gitu. Dan ada lagi hubungan yang kelompok A dengan kelompok C nih gitu, kagak akur mereka nih gitu kan, mereka kagak akur dan ini jauh ya. Dan nama di sosiologinya adalah hubungan disosiatif, karena mereka sama-sama istilahnya petani gitu dan komoditasnya sama, akhirnya mereka bersaing, terjadi konflik dan terjadi ada pertentangan atau kontroversi dan sebagainya. Jadi gue bilang lagi bahwa interaksi sosial ini benar-benar jantungnya dari sosiologi. Tanpa adanya interaksi, tanpa adanya hubungan timbal balik ya, mereka tidak akan bisa bersosialisasi gitu. Jadi syarat utama agar bisa bersosialisasi adanya kontak
gitu. Kalau nama kerennya mah adanya interaksi sosial. Seperti itu untuk episode nomor 2 ya. Episode kedua gue jelasin singkat aja ya, barangkali gitu. Ditunggu aja next episodenya.